Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi perkenalkan nama saya Ki Ramadan dari kelas 3B Sistem Informasi Insika. Nah, dengan NPM 2210631250045. Di sini saya akan membahas materi atau mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan tentang reksadana. Nah, aplikasi yang saya gunakan di sini adalah reksadana Tokopedia. Sebelum kita masuk ke pembahasan aplikasinya, di sini saya akan menjelaskan sejarahnya dulu. Oke, Tokopedia reksadana ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 dan layanan ini merupakan hasil kerjasama antara Tokopedia dan Bareksa, sebuah perusahaan aset digital yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peluncuran Tokopedia reksadana merupakan salah satu upaya Tokopedia untuk memperluas layanan finansial kepada penggunanya. Tokopedia melihat bahwa reksadana merupakan salah satu instrumen investasi yang potensial bagi masyarakat Indonesia, namun masih belum banyak yang memahaminya. Melalui Tokopedia Reksadana, Tokopedia ingin membuat investasi reksadana menjadi lebih mudah dan terjangkau bagi semua kalangan. Layanan ini menawarkan berbagai keunggulan seperti proses pendaftaran yang cepat dan mudah, minimal pembelian yang terjangkau, pilihan produk yang beragam, dan transaksi yang mudah dan nyaman. Pada awalnya, peluncuran Tokopedia Reksadana hanya menawarkan produk reksadana dari beberapa MI. Namun, seiring berjalannya waktu, Tokopedia terus menambah jumlah MI rekanan dan produk reksadana yang ditawarkan. Hingga saat ini, Tokopedia Reksadana telah bekerja sama dengan 220 lebih dari 20 MI yang menawarkan lebih dari 100 produk reksadana. Tokopedia Reksadana juga telah menjadi salah satu layanan investasi reksadana terpopuler di Indonesia. Oke, itu mungkin sedikit sneak peek atau sejarahnya dari si reksadana yang ada di Tokopedia ini. Oke, langsung saja kita ke aplikasi atau web ya. Di sini saya akan menggunakan web ya. Nah, di sini sudah muncul ya web ya. Dan di sini kita, nah ini seperti Tokopedia pada umumnya ya. Nah, namun di sini saya akan mulai dari login atau daftar. Di sini kalian bisa daftar menggunakan phone email atau langsung aja ke pakai Google, hampir mirip seperti mirip crowdfunding kita bisa.com. Namun di sini saya sudah mempunyai akun, jadi langsung aja kita login masuk akun yang sudah saya gunakan. Oh, sorry, di sini bisa hapus dulu ya. Nah, di sini, hmm, sorry, ini. Nah, itu ntar di cut. Oke, di sini bisa kita lihat ya, ini halamannya si Tokopedia. Cuman kita di sini akan memilih, kita akan masuk dulu nih ke kategorinya. Nah, di Tokopedia ini kan emang sebenarnya kan emang cuman awalnya tuh cuman apa? Aplikasi e-commerce atau shoppingnya seperti itu. Namun sekarang udah ada untuk investasi. Nah, oh ya, tadi sorry ini kita masuk ke awal Tokopedia dulu. Nah, habis itu kita lihat bagian ini. Nah, di sini kita skip atau next. Nah, di sini ada keuangan. Nah, di sini juga ada produk rekomendasi. Nah, di sini ada sebenarnya ada dua, yaitu emas digital dan reksadana. Namun karena di sini saya akan membahas reksadana, saya akan membahas reksadana yang ada di Tokopedia. Oke, kita masuk ke ininya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah melakukan pembelian ya terhadap reksadana Tokopedia. Jadi saya akan sedikit membahas apa-apa saja sih yang sudah saya lakukan di reksadana Tokopedia ini dan apa aja fiturnya. Nah, di sini kita yang pertama itu ini adalah duit yang sudah berhasil kita kumpulkan dari investasi di reksadana Tokopedia atau reksadana pasar uang ya. Nah, di sini ada total keuntungannya yaitu 2.474 ya, atau 2,42% ya eh, dari saya menabung di sini atau berinvestasi di sini. Nah, di sini kita juga bisa beli, di sini juga ada beli dan jual ya. Kayak di sini kita bisa beli nih apa aja yang tersedia sih di reksadana ini. Suatu pasar uang, ada syariah, ada konvensional dan lain-lain. Namun di sini, sorry, di sini ada empat, yaitu Bahana Mes atau syariah kelas A, yaitu pendapatan tetap, lalu ada Sailendra Tenakas atau pasar uang, dan di sini juga ada Mandiri pasar uang syariah ekstra, yaitu pasar uang, lalu ada Manulife obligasi, ya obligasi itu pendapatan tetap seperti itu. Dan minimal pembelian dari masing-masing produk reksadana ini adalah 10.000. Jadi
kita bisa mulai investasi tuh dari dana yang kecil banget gitu. Jadi investasi di reksadana ini emang dipermudah banget untuk orang-orang yang masih awam tentang investasi. Jadi memang benar-benar eh, bisa banget kita bisa coba 10.000 dan itu tuh ntar kalau naik 2% jadi 12.000 seperti itu. Sorry, 10.000 berarti 10.200 ya seperti itu. Oke, di sini juga kita bisa jual ya. Nah, di sini saya kan ada dua produk yang saya beli yaitu pasar uang, reksadana pasar uang. Nah, di sini kita bisa jual ini atau ini. Coba kita jual. Nih, kita bisa menjualan setelah saldo sweep akan mengikut harga per unit atau NAV pada hari kerja berikutnya. Penjualan akan cair jika saldo Tokopedia dalam maks 2 hari kerja, khusus pasar uang maksimal 10 menit. Saya cair ke saldo Tokopedia dana dapat dijual ke tarik ke dana rekening bank. Oke, mengerti aja ya. Nah, di sini kita bisa langsung menjual ya. Misalnya di sini kita mau menjual 25.000. Nah, di sini bisa langsung aja lihat ringkasan penjualan, yaitu unit yang kita beli itu kan 4 unit yang kita punya itu 43,7701 unit. Nah, yang kita jual itu 21,3637 unit. Nah, di sini kita bisa jual semua atau bisa jual setengah ya. Pokoknya mau kita misalnya cuma 10.000 kita jual itu juga bisa. Ini kita lihat ringkasan penjualan. Nah, di sini ada ringkasan penjualan yaitu produk reksadananya apa, lalu ada jumlah unit yang dijual berapa, biaya penjualannya gratis, dan harga unitnya 1.170 dan ini lama pencairan maksimal 10 menit seperti itu. Cara ini buka pencairan ke saldo pengeluaran Tokopedia-nya ya. Namun kadang tuh emang sedikit lama. Saya udah pernah mencoba cairin si duit si reksadana ini, cuman emang agak lama sebenarnya. Bisa 3 sampai 2 hari tergantung bursanya. Nah, seperti itu. Ini kalau misalnya kita mau jual ya. Oke, nah ini juga ada daftar transaksi. Nah, di sini saya mulai investasi itu dari 20 Maret ya. Ini bisa lihat di sini saya mulai investasi dari 20 Maret 2023 dan sudah lumayan untung juga ya walaupun cuma sedikit. Nah, di sini saya juga coba pernah menjual. Nah, di sini itu tanggal terakhirnya 7 Oktober. Cuman ini seingat saya tuh lama banget. Nah, jadi awal saya mau cairin duit di sini itu yang obligasi atau reksadana pendapatan tetap itu tanggal 7. Cuman baru diprosesnya itu selesai tanggal 10 Oktober. Ya, 2 sampai 3 hari pengerjaan. Jadi nggak bisa langsung set duit bisa langsung cair gitu enggak gitu. Oh ya, sebelum itu sore saya lupa membahasnya. Jadi di sini reksadana itu mempunyai 3 kategori ya. Kalau di Tokopedia reksadana itu yaitu yang pertama ada pasar uang dengan risiko yang rendah, lalu ada pendapatan tetap dengan risiko moderat, lalu ada yang terakhir yaitu adalah saham atau risiko tinggi. Nah, namun di Tokopedia reksadana ini belum ada saham karena risiko tinggi dengan peluang yang tentu tertinggi. Harga fluktuatif cocok untuk investasi lebih dari 5 tahun. Namun reksadana saham akan datang di Tokopedia. Jadi belum ada ya. Jadi belum ada nih. Nah, yang baru ada nih cuman pendapatan tetap sama pasar uang. Yang tadi saya beli itu pasar uang. Sebenarnya resikonya benar-benar rendah. Jadi kemungkinan kita ruginya tuh kecil banget. Nah, kalau pendapatan tetap ini saya pernah beli dan itu pernah rugi sekitar ya. Ini saya beli waktu itu 50.000. Pernah rugi itu sekitar 2.000. Jadi saya nggak mau main-main ini lagi. Sebenarnya ini kalau ditahan sebenarnya bisa, cuman saya langsung tarik aja takut. Dan waktu itu juga lagi butuh duit ya. Nah, di sini juga ada seperti kitabisa.com. Kalau di kitabisa.com kan bisa berdonasi secara rutin. Nah, di sini kita bisa nabung secara rutin. Misalnya per bulan ingin nabung berapa, misalnya 20.000 per bulan. Nah, itu bisa langsung ditarik dari dana kita, diambil, nanti tiba-tiba udah ada di sini. Dan kita nggak sadar gitu. Sebenarnya ada untungnya, cuman kalau kita nggak sadar nih, kok duit kita berkurang terus. Misalnya kita lupa mau berinvestasi di sini, misalnya lupa, ya mungkin bisa merasa aneh aja gitu. Nah, di sini juga ada portofolionya ya. Portofolio kita bisa kita lihat di sini ya. Saya kan nggak menabung di Manulife.
Nah, keuntungannya 0%. Ini pendapatan tetap reksadana juga saya 0%. Nah, di sini yang saya bisa kasih unjuk adalah yang pasar uang. Nah, pertama pasar uang yang saya beli atau saya naruh dana di sini adalah Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra dengan portofolio saya 51.220. Saya naruh di sini tuh sekitar 50.000, ini juga 50.000 ya. Nah, keuntungannya udah sebesar ini. Nah, oke, yang tadi saya bilang aktifkan nabung rutin. Investasi aktif yaitu 21.000 dan keuntungannya sudah 1.158. Reksadana ini emang low risk tapi low income juga. Beda dengan saham, high risk, high income seperti itu. Nah, di sini saya juga Shailendra dan Akas. Nah, apa bedanya sih ini? Kalau ini yang Mandiri Pasar Uang itu yang syariah, maksudnya bisa dibilang halal lah ya. Kalau kalau yang Shailendra dan Akas ini masih diragukan kehalalannya sebenarnya karena ya menurut beberapa ulama investasi itu ya pokoknya gitu deh. Kurang paham juga sebenarnya. Cuman ini bedanya syariah, ini enggak seperti itu. Dan di sini keuntungan portofolionya yaitu Rp 51.398 dan keuntungannya itu Rp1.316 yaitu 2,57%. Sebenarnya kalau dilihat dari persenannya si Silent menabung di Sailendra ini lebih untung sekitar 0,30% dibanding dari Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra seperti itu. Nah, kalau pendapatan tetap itu keuntungan cukup tinggi dan bervariasi. Jadi middle lah, ini middle. Kalau kalau si reksadana pasar uang itu kan low low risk, low income. Kalau pendapatan tetap itu middle risk, middle income. Kalau saham yang reksadana saham itu high risk, high income seperti itu. Ini juga ada tentang reksadana ya. Di sini juga kalau orang-orang yang ingin bertanya apa sih reksadana itu, apa sih apa aja sih fitur-fitur apa aja sih ininya. Nah, ini apa perbedaan nih kan apa perbedaan reksadana pasar uang dan reksadana dana pendapatan tetap ini relatif lebih besar daripada uang. Jadi ya resikonya lebih besar dari si pasar uang, cuman nggak sebesar si saham kayak gitu. Nah, kalau tujuan investasi si pasar uang ini emang jangka pendek karena ya, nih misalnya kalau kita naruh di bank kan duit kita ngurang terus ya per bulan misalnya kepotong lah, misalnya taruh 100.000, kepotong admin 5.000 per bulan, itu eh, 10 bulan udah habis 50.000 gitu untuk cuman buat admin. Nah, kalau di pasar uang ini kita nggak bakal kena admin, cuman emang cairnya agak lama seperti itu. Jadi untuk yang menyimpan dana darurat seperti itu emangnya bagus banget ini pasar uang. Namun dan juga pendapatan tetap ini sebenarnya sama, cuman kalau ingin berinvestasi sebenarnya ini juga bagus, tapi middle risk, middle income seperti itu. Nah, di sini juga ada perbedaannya yaitu memperlihatkan prinsip syariah tanpa memperhatikan prinsip syariah seperti itu. Ya bedanya yang tadi Shailendra dengan Mandiri itu ini ya keberadaan Dewan Pengawas Syariah ada atau tidak seperti itu, perjanjian akad memberikan hak syariah itu konvensional seperti itu. Nggak ada fact atau ini seperti itu. Ini ada pertanyaan umum, ada istilah dalam reksadana dan lain sebagainya yang emang disediakan oleh si Tokopedia ini untuk kita yang masih awan tentang investasi seperti itu. Dan ini juga ada mulai menabung atau dana impian ya. Kita bisa misalnya ingin mulai menabung untuk apa nih? Misalnya ingin liburan kah, pendidikan kah, belanja barang mewah, kurban dan lainnya. Misalnya liburan kita ingin ke mana, kita bisa mulai menabung di sini seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian tentang aplikasinya. Namun sebelum saya menutup, saya ingin membacakan beberapa eh, analisis sistem keamanan yang ada di reksadana Tokopedia. Mungkin buat kita yang masih awam tuh kita nggak tahu nih, wah aman nggak nih kita berinvestasi di sini gitu, aman nggak sistem keamanan bakal bocor nggak? Oke, jadi di analisis sistem keamanan reksadana Tokopedia ini yang pertama adalah
Keamanan data pengguna yang pasti ya, Tokopedia menggunakan teknologi enkripsi SSL atau Secure Sockets Layer untuk melindungi data pengguna termasuk data pribadi dan informasi transaksi. Teknologi ini memastikan bahwa data pengguna hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang atau pihak dari Tokopedia atau admin Tokopedia seperti itu. Lalu selanjutnya adalah keamanan dana investasi. Dana investasi di pengguna disimpan di rekening bank kustodian yang terpisah dari rekening Tokopedia. Hal ini memastikan bahwa dana investasi pengguna tidak akan tercampur dengan dana Tokopedia dan akan aman dari risiko gagal bayar. Selanjutnya ada keamanan transaksi. Tokopedia menggunakan sistem autentikasi dua faktor atau 2FA untuk memverifikasi identitas pengguna saat melakukan transaksi. Sistem ini menggunakan kombinasi kata sandi dan kode OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel pengguna untuk memastikan bahwa transaksi hanya dilakukan oleh pengguna yang sah. Seperti itu ya. Jadi Tokopedia ini ya cukup aman lah ya untuk sebuah aplikasi sebenarnya e-commerce, cuman menyediakan reksadana untuk investasi juga. Jadi kita ya sebenarnya ini inovasi yang bagus ya dari Tokopedia. Misalnya kita pengen belanja tapi cuma juga pengen investasi. Nah, yang Tokopedia ini menyediakan seperti itu. Ya, inovasi yang cukup bagus ya. Memang Tokopedia bersedia dan juga sudah bekerja sama, seperti tadi saya sudah bilang bekerja sama dengan Bareksa ya. Menurut saya itu inovasi yang cukup bagus seperti itu. Untuk kelebihannya mungkin ya tadi Tokopedia kan e-commerce dan emang sering banyak yang pakai jadi mudah dan gampang banget dipelajari gitu. Namun kekurangannya satu yang seperti tadi saya sudah bilang pencairan dananya yang cukup lama yaitu 2 sampai 3 hari tergantung bursa kerjanya seperti itu. Oke, eh, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang eh, reksadana di aplikasi Tokopedia. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Ki Ramadan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.